Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Dan seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada. Embun di pagi hari ini. Pagi hari ini saya mengajak Ibu Bapak semua dalam keadaan tubuh yang segar, yang sehat, siap untuk berkarya. Kita datang pada Tuhan untuk kita menaikkan syukur kita, dan kita juga ingin supaya Tuhan perlengkapi kita dengan firman-Nya yang akan menjadi penuntun kita pada hari ini. Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Pagi hari ini kami mau memberi diri kami untuk dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu saat kami mendalami firman-Mu. Sehingga kami dapat mengerti, kami dapat melakukannya seturut kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 16. Penekanannya pada ayatnya yang ke-16 yang mengatakan, "Namun Yesus memanggil mereka dan berkata, 'Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah.'" Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landas renungan kita berkata, "Jangan halangi mereka." Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Kembali pagi hari ini kita mau melihat akan tulisan Lukas yang juga terdapat di 3 Injil lainnya, yaitu Injil-Injil Sinoptis, Markus, dan Matius. Lukas kini mencatat satu hal yang sangat menarik ketika dia mengatakan Yesus sangat peduli terhadap anak-anak. Nah, kalau kita perhatikan dalam konteks ini, maka dalam konteks kita melihat di sana, konteks masyarakat pada waktu itu, anak-anak sangat sama sekali tidak pernah dipedulikan. Bahkan disingkirkan. Dia tidak boleh ada di tengah-tengah kerumunan orang dewasa dan sebagainya. Dan mungkin juga anak-anak tidak begitu berharga di mata orang dewasa. Pada saat Yesus mengajar, di situ banyak anak-anak yang datang dan mendengar. Dan mereka berusaha untuk jangan mengganggu pelayanan Yesus. Seringkali kita juga berjumpa seperti itu. Kadang anak-anak dianggap sebagai mereka yang selalu mengganggu suatu suasana. Malah justru Yesus datang dan mau merangkul anak-anak itu dengan mengatakan, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku." Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Khususnya anak-anak, saya mengajak anak-anak semua, betapa sukacitanya kalian bahwa Yesus sama sekali tidak memisahkan kalian. Kalian dianggap bahwa engkau, dialah, merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bayangkan sukacita itu. Bayangkan sukacita anak-anak kita. Karena itu bacaan hari ini mau mengajak kita semua, para orang tua, mari mulai peduli kepada anak-anak. Yesus saja sangat peduli. Mereka semua dirangkul. Mereka semua diajak untuk duduk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Supaya mereka juga dapat mengerti dan memahami. Karena mereka juga adalah bagian dari warga kerajaan Allah. Mereka juga adalah ahli waris kerajaan surga. Karena itu mereka harus didudukan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sungguh menarik cerita ini ketika kita mau angkat dalam realita hidup kita. Makanya sekarang ini GPIB yang dengan intergenerasionalnya berusaha untuk mengatakan gereja kita sekarang sudah ramah anak-anak. Karena itu kita semua selalu mengatakan Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak. Karena mereka juga patut untuk diajak bersama-sama dalam suatu persekutuan yang indah. Gereja sekarang sudah menempatkan anak-anak sebagai bagian yang namanya jemaat. Yaitu orang dewasa, pemuda, dan anak-anak. Dengan demikian,
Kita mau menempatkan diri kita sama seperti Yesus. Gereja harus tampil sebagaimana yang Yesus sudah praktekkan, yang mengatakan biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan sekali-kali kita menghalangi. Bagi kita orang tua yang pernah mengaku pada saat anak kita dibaptis, lalu kemudian mengaku untuk mengajarkan mereka, karena itu bawalah mereka ke rumah Tuhan. Ajarlah mereka dalam pendidikan, pelayanan anak, persekutuan teruna, sampai mereka mengikuti sasi dan seterusnya. Maka anak-anak kita mulai dididik. Anak-anak kita mulai berkembang bukan saja fisik, bukan saja tubuhnya, tapi imannya semakin bertumbuh dan berkembang. Kelak mereka akan menampakkan buahnya. Kelak Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai orang tua akan menikmati buahnya. Karena apa? Karena kita sudah mendidik dia. Karena kita tidak pernah menghalang-halangi anak-anak itu untuk datang kepada Yesus. Mari saudaraku, kita terus menggerakkan sebagai warga gereja untuk menempatkan anak-anak menjadi bagian dalam pelayanan kita. Anak-anak tetap mendapat tempat saat dia beribadah dalam persekutuan jemaat di setiap hari Minggu. Gereja Tuhan, gereja ataupun GPIB sekarang sudah membuka diri ramah terhadap anak-anak. Dengan demikian, apa yang diperintahkan Yesus sebagai gereja, kita pun teruskan untuk peduli kepada anak-anak. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur dan terima kasih semua berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan GPIB Pancaran Kasih Depok yang ada di 13 sektor pelayanan. Pada pagi hari ini kami mau berdoa secara khusus sektor Nazaret. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Thomas Franz Aumahu, keluarga Bapak Tony Jarmin Soleman. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Wani Salim Kroese, keluarga Bapak Willem de Vretes, keluarga Bapak Willy de Graaf, dan keluarga Bapak Yakobus Sahetapi. Tuhan memberkati sukacita keluarga-keluarga ini dengan segala berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Sektor Muria, Bapak Jeffrey Kaunang, Ibu Nur Sariningsi Betai, Ibu Yaane Zebua, sektor Getsemani, Bapak Anggelu Bangun, Ibu Elsie Sutopo Manarisip, dan Ibu Danuri. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Moses Tolang, keluarga Bapak Hader Sembiring, keluarga Bapak Yohanes Dwi Priyambodo, keluarga Bapak Virgino Siahaya. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa pada hari ini anak Shirley Trikalista Jalmaf. Kami berdoa untuk anak Eliamor, Jovanka, Keisha Ena, Saudara Van Dempsey, Risa Kota, Ibu Delima Nainggolan, Ibu Sadia Martini. Kami mau berdoa juga untuk Saudari Christina Martas Seljatem, Saudara Ludwig Gerard Laratmase, anak Leonard Danielson Laratmase, dan saudara-saudari Lilis Wahyuni. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka pada hari ini. Kami mau berdoa juga ya Bapa di surga pada hari ini untuk majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat. Tuhan berkati para diakan, para penatua. Tuhan berkati para pendeta, berkati tanggung jawab kami, pelayanan kami bersama, keluarga kami dan karya kerja kami.
para pendeta emeritus dan pendeta gereja domisili. Tuhan memberkati semuanya, keluarga kami dan juga karya dan pelayanan kami semua. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk vikaris, kami berdoa juga untuk unit-unit misioner, kami berdoa untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, koster dan keamanan. Diberkatilah semua unsur pelayanan saudara-saudara kami di dalam setiap langkah-langkah kehidupan mereka dan karya pelayanan mereka semua. Kami berdoa juga untuk jemaatmu yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami mau berdoa juga ya Bapa di surga, untuk jemaat-jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan mereka. Jemaatmu dengan karya kerja mereka, diberkatilah para suami, para istri, dan anak-anak. Tuhan memberkati semuanya di dalam kehidupan ini. Kami serahkan semua doa kami pagi hari ini, jemaatmu ya Tuhan Pancaran Kasih Depok, ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Ampunkan segala dosa kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.